Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, khususnya bentuk umum persamaan garis lurus, grafik persamaan garis lurus, serta gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus. Ya, langsung saja kita mulai dengan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus ada dua, yakni langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Y dan X merupakan sebuah koordinat titik pada bidang koordinat. Contohnya di sini ada 3,1 yang artinya 3 adalah X dan 1 merupakan Y-nya. M merupakan gradien atau kemiringan yang dilambangkan dengan M. Berikut contoh dari bentuk langsung persamaan garis lurus, yakni Y sama dengan 8X min 3. Karena angka di depan X merupakan gradien, nah sehingga di sini kita dapatkan bahwa gradien dari Y sama dengan 8X min 3 adalah 8. Untuk bentuk tidak langsung, bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Berikut contoh bentuk tidak langsung dari persamaan garis lurus, yaitu 2X plus 5Y plus 10 sama dengan 0. Pada bentuk ini kita tidak bisa menemukan gradien atau kemiringan secara langsung, sehingga kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk langsung. Caranya tinggal dibolak-balik saja. Nah, jadi 2X dan 10 kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh 5Y sama dengan min 2X min 10. Setelah itu kita bagi dengan 5 untuk menghilangkan 5 pada Y-nya, sehingga kita peroleh Y sama dengan min 2 per 5X plus 2. Dan didapatkan bahwa gradien dari persamaan ini adalah min 2 per 5, yaitu angka di depan X. Kalau diperhatikan, gradien bentuk tidak langsung ini merupakan negatif A per B, yakni negatif A yang merupakan angka di depan X dan B merupakan angka di depan Y, sehingga gradien dari persamaan ini adalah negatif dari angka di depan X yaitu 2 per angka di depan Y yaitu 5, sehingga kita peroleh gradiennya sama dengan min 2 per 5. Contoh lain dari bentuk tidak langsung sebagai berikut, yakni 2Y sama dengan 4X min 5, 6X plus 2Y sama dengan 8, kemudian 8X sama dengan min 4Y plus 4. Yang artinya bentuk tidak selalu seperti ini. Sehingga jika kita ingin mencari gradien dan menggunakan rumus ini, rumus M sama dengan min A per B, kita harus mengubah persamaan berikut ini menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu menentukan dua titik yang dilalui oleh garis. Contoh, di sini ada Y sama dengan 2X. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita isikan angka terserah kita pada kolom X. Di sini saya memilih angka 0. Kemudian kita substitusikan angka tersebut pada persamaan ini. Kita peroleh Y sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0, sehingga kita temukan Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 0 ini di kolom Y. Nah, sehingga kita temukan satu titik yang dilalui oleh garis, yakni titik 0,0. Nah, untuk memperoleh titik yang kedua, lakukan hal yang sama seperti yang tadi, yaitu mengisikan angka sembarang pada kolom X. Di sini saya memilih 3. Kemudian kita substitusikan angka 3 terhadap persamaan sehingga diperoleh Y sama dengan 6. Dan kita peroleh titik kedua yaitu 3,6. Berikut contoh yang lain, yakni Y sama dengan 3X min 2. Kemudian di sini
kita buat tabelnya, saya isikan 0. Nah, kemudian kita temukan bahwa Y sama dengan min 2, sehingga kita temukan titik yang pertama yaitu 0, min 2. Kemudian di sini saya isikan angka 1, sehingga diperoleh di sini Y sama dengan 1, sehingga kita temukan bahwa titik kedua yaitu 1,1. Kemudian di sini ada contoh lain, yaitu 4Y min 2X sama dengan min 12. Kita buat tabel seperti tadi, kita isikan angka 0 di sini, sehingga diperoleh Y sama dengan min 3. Nah, sehingga kita peroleh titik pertama yaitu 0, min 3. Kemudian di sini saya isikan 2, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2. Nah, sehingga kita dapatkan titik kedua yaitu 2, min 2. Nah, untuk langkah kedua, kita letakkan titik yang telah kita temukan tadi pada bidang koordinat kartesius. Kita pilih titik berikut ini. Setelah itu kita letakkan titik yang pertama, yakni 0, min 2 pada bidang koordinat kartesius. 0, min 2. Titiknya di sini. Kemudian kita letakkan titik 1,1 pada bidang koordinat kartesius. Letaknya di sini. Nah, setelah kita letakkan, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, jadilah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 2. Jadi inilah grafik dari persamaan Y sama dengan 3X min 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang gradien atau kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan suatu garis terhadap sumbu mendatar, atau bisa dirumuskan dengan M sama dengan delta Y per delta X. Delta itu apa? Nah, jadi delta adalah perubahan. Sehingga jika diketahui sebuah garis yang melalui titik A, X, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka kemiringan garisnya adalah Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian di sini ada sebuah contoh. Nah, di sini ada sebuah garis lurus yang melalui titik 3,1 sebagai X1 dan Y1 dan titik 8,4 sebagai X2, Y2. Nah, maka di sini gradiennya adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau di sini Y1 min Y2 per X1 min X2, sehingga kita peroleh di sini gradiennya sama dengan 3/5. Kemudian ada contoh lagi di sini, yakni titik min 2,1 sebagai X1, Y1 dan titik min 4,3 sebagai X2 dan Y2, sehingga kita peroleh di sini gradiennya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1, atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, sehingga kita peroleh 3 min 1 per min 4 dikurangi min 2, atau 1 dikurangi 3 per min 2 dikurangi min 4, sehingga kita peroleh di sini min 2 per 2 yaitu sama dengan min 1. Kemudian ada contoh lagi di sini, yaitu ada titik min 3,1 sebagai X1, Y1-nya dan titik 2,1 sebagai X2, Y2-nya. Nah, di sini garisnya berupa garis horizontal. Bagaimana gradiennya? Nah, jadi gradiennya yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, atau Y2 min Y1 per X2 min X1, sama dengan kita peroleh di sini 1 dikurangi 1 per min 3 dikurangi 2, atau 1 dikurangi 1 per 2 dikurangi min 3, sehingga kita peroleh 0 per min 5 atau 0 per 5. Karena di sini pembilangnya adalah 0, sehingga 0 dibagi berapapun hasilnya tetap
0, sehingga kita peroleh di sini kemiringan dari garis horizontal sama dengan 0. Kemudian di sini kita ada contoh lagi, yaitu 1,4 sebagai X1, Y1 dan 1,2 sebagai X2, Y2. Di sini garisnya berupa garis vertikal. Nah, garis vertikal bagaimana gradiennya atau kemiringannya? Nah, jadi sama caranya seperti yang tadi, yaitu tetap menggunakan rumus tadi. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, atau bisa dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi bisa dibolak-balik, sehingga kita peroleh 4 dikurangi 2 per 1 dikurangi 1, atau 2 dikurangi 4 per 1 dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan di sini 2 per 0 atau min 2 per 0. Berapapun angkanya jika dibagi 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi, sehingga kemiringan dari garis vertikal ialah tidak terdefinisi. Kemudian perhatikan 4 contoh yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi membaca grafik itu dari kiri ke kanan. Jika dari kiri ke kanan grafiknya itu naik seperti ini, nah berarti grafik ini artinya grafik yang naik. Jika dari kiri ke kanan dia turun seperti ini, nah artinya grafik ini adalah grafik turun. Nah, kita perhatikan, ketika grafiknya naik, gradiennya positif. Ketika grafiknya turun, gradiennya negatif. Ketika garis horizontal, gradiennya sama dengan 0. Dan ketika garis vertikal, gradiennya tidak terdefinisi, atau dengan kata lain tidak memiliki gradien. Sehingga kita dapatkan di sini kesimpulannya adalah jika grafik naik gradiennya positif, jika grafik turun gradiennya negatif, dan jika garis tersebut horizontal gradiennya sama dengan 0, dan jika garis vertikal gradiennya tidak terdefinisi. Saya kira cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat dan stay healthy. Sampai jumpa.